Di sebuah perusahaan entertainment. Tuan. Derap langkah asisten pribadi itu bergema memenuhi indera pendengaran. Ben mendonggak menatap wajah Kevin, menunggu apa yang akan disampaikan oleh asistennya itu. Karena tidak biasanya Kevin masuk secara langsung tanpa mengetuk pintu. Jika itu terjadi maka berita yang dibawa Kevin adalah benar-benar penting. Tentang anak kecil yang kita temui di bandara kemarin. Kevin menatap Ben sejenak, ada sedikit ragu untuk terus berbicara. Akan tetapi melihat Ben masih diam menatapnya, Kevin mengartikan tuannya itu menunggu kelanjutan ucapan yang akan dia sampaikan. Apakah Anda juga merasa sedikit familiar? Tanya Kevin berusaha menepis keraguannya. Dek. Dada Ben bertalu. Ternyata bukan hanya dia, bahkan asistennya itu juga merasa demikian. Dan sesungguhnya itu juga yang mengganggu konsentrasi Ben sejak kemarin. Membuatnya tak bisa fokus pada apa yang ada di hadapannya. Tidak bisa membuat keputusan penting. Hingga akhirnya dia melimpahkan segala urusannya kepada Kevin daripada berakhir tidak baik. Mengenai peristiwa 6 tahun yang lalu. Kevin menghentikan ucapannya. Lagi-lagi dia merasa ragu harus terus berbicara ataukah tidak. Lanjutkan. Seru Ben sambil menatapnya penuh rasa penasaran. Apakah Anda merasa ini ada kaitannya dengan Tuan Freddy? Tanya Kevin. Tentu saja. Pastilah dia yang melakukan itu. Apa menurutmu ada tersangka lain? Karena itulah aku memutuskan untuk tidak turun tangan langsung melanjutkan proyek kita. Kalau aku berpikir gegabah, sebenarnya aku ingin membatalkan kerjasama saja. Tapi kasihan juga orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada proyek itu. Ucap Ben. 6 tahun yang lalu sempat tersebar berita tentang Nona Elisa, putri dari Tuan Freddy yang terpergok paparazzi keluar dari klinik aborsi ilegal. Dugaan bahwa Nona Elisa telah hamil di luar nikah dan kemudian menggugurkan kandungannya sempat menjadi trending topik selama hampir sepekan. Tetapi berita itu kemudian berhasil di-take down. Tetapi jejak digitalnya pasti masih ada. Jika Anda merasa perlu untuk menelusurinya, papar Kevin. Ya, aku juga pernah mendengar berita itu, tapi aku rasa aku tidak terlalu ingin mengetahui hal tidak penting seperti itu, sahut Ben. Jika menurut Tuan, gadis yang sedang bersama Anda waktu itu juga sedang dalam pengaruh obat, maka ada kemungkinan gadis itu juga sedang dijebak. Tapi juga tidak mungkin jika Tuan Freddy yang menjebak gadis itu. Jika gadis itu tertukar dengan Nona Elisa itu baru masuk akal. Pasti Tuan Freddy ingin mengumpankan putrinya itu untuk bisa menjerat Anda. Tetapi Anda masuk di kamar yang salah. Yang Anda masuki bukan kamar yang disewa oleh Tuan Freddy. Jika benar perkiraan saya, seharusnya skenario Tuan Freddy adalah Anda terbangun dan mendapati Nona Elisa berada di samping Anda, akan tetapi ternyata bukan Nona Elisa yang ada di kamar itu. Dan itu artinya orang yang seharusnya digunakan untuk menjebak gadis itu, dialah yang bersama dengan Nona Elisa. Pertanyaannya adalah siapa gadis itu dan siapa yang telah menjebaknya. Kevin memaparkan semua analisanya dengan gamblang. Sebenarnya Ben hanya ingin mengetahui siapakah gadis yang bersamanya malam itu. Tidak peduli tentang siapa yang telah menjebaknya. Karena selama beberapa tahun ini dia merasa tersiksa oleh kilasan peristiwa malam itu yang tak sejengkal pun membiarkannya melupakannya. Bayangan gadis itu, yang mengarang nikmat di bawah kungkungannya, terus menari-nari di dalam otaknya. Kalau begitu, cari tahu ada kejadian apa saja di hotel itu 6 tahun yang lalu. Di waktu yang bersamaan pasti ada kepingan puzzle yang hilang dari hasil penyelidikan pada saat itu. Titah Ben. Akan saya kerjakan. Ucap Kevin lalu mundur. Dan juga. Kevin menghentikan langkahnya dan berbalik menghadap kembali ke arah Tuan Ben. Selidiki anak kecil yang ada di bandara kemarin. Namanya Arthur Jordi. Baik Tuan. Kevin pergi. Tinggallah Ben yang duduk seorang diri di dalam ruangan. Punggungnya bersandar. Diputar-putarnya kursi ke kanan dan ke kiri.
Matanya terpejam, seakan peristiwa di malam 6 tahun yang lalu kembali berputar dalam ingatannya. Harum tubuh gadis itu seolah masih tertinggal di hidungnya. Dia menyesali keadaan. Kalau saja saat itu dia mengurusnya secara tuntas, mungkin saja misteri itu sudah terpecahkan. Tetapi dia yang tidak sungguh-sungguh. Pada saat itu Ben beranggapan bahwa gadis itu pasti akan datang dengan sendirinya untuk meminta pertanggungjawaban. Tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Gadis itu bagai hilang di telan bumi. Ben bangkit dari posisi duduk bersandarnya. Kakak kandung dari Maharaya Jordan itu segera membuka laptop untuk mencari sesuatu. Dia merasa bodoh selama ini. Harusnya dia yang mencari sendiri waktu itu. Kenapa hanya mengandalkan para ahli IT saja? Sedangkan dia adalah ahlinya ahli. Dimulai dari satu nama yang masuk dalam daftar kecurigaannya. Ketik. 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 Arthur Jordi. Mencari. Arthur Jordi usia 5 tahun, 2 bulan lahir di negara XX dari seorang wanita bernama Anggun Putri Diwangga. Anggun Putri Diwangga putri dari Tuan Adipati Diwangga. Pemilik perusahaan AD Corp yang juga telah menjalin kerjasama dengan BJ Entertain dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Di waktu yang bersamaan di sebuah rumah mewah milik keluarga Diwangga. Tring. Tring. Arthur yang kebetulan sedang bermain dengan laptopnya mendapat sebuah notifikasi. Ada yang sedang mencari informasi tentang diriku. Biar kulihat siapa dia. Gumam Arthur. Gotcha. Ternyata dirimu Dedi. Apakah sinyal yang kubuat di bandara kemarin tertangkap juga olehmu? Wah, kau benar-benar hebat. Aku Arthur Jordi, sangat bangga padamu. Baiklah, akan kubuat segalanya menjadi mudah bagimu. Arthur pun kemudian mengotak-atik laptopnya, dibukanya beberapa identitas yang selama ini dikunci oleh orang suruhan Uncle Adam atas permintaan mominya. Dulu Anggun memang minta pertolongan pada Adam, agar dia bisa menyembunyikan identitasnya. Karena Anggun merasa nyawanya berada dalam bahaya jika sampai keberadaannya terendus oleh Tuan Ben. Karena Anggun juga mengira, setelah peristiwa malam itu pasti Tuan Ben melakukan penyelidikan tentangnya. Dan dia tidak ingin tertangkap kemudian menerima akibat dari kemarahan lelaki yang dia tahu bersifat bengis dan kejam itu. Come on. Feed me. Daddy. Gumam Arthur. Arthur merasa senang karena ternyata, Benjamin Jordan, pria konglomerat nomor 1 di negara ini, yang dia sinyalir sebagai ayah biologisnya, termakan oleh umpan yang dia taburkan sewaktu pertemuan pertama mereka di bandara. Setelah hari ini Arthur pastikan tidak ada hari lain selain bahagia untukmu Momi. Gumam Arthur, yang sambil terus masih mengotak-atik laptopnya. Ternyata bukan hanya Dedi yang sedang mencariku, tampaknya asistennya juga sedang bekerja keras. Baiklah, aku akan membantu pekerjaanmu Uncle Kevin. Gumam Arthur dengan rasa penuh bahagia. Arthur. Suara teriakan seorang wanita terdengar membahana. Blap. Secepat kilat Arthur menutup laptopnya demi mendengar teriakan wanita yang telah melahirkannya. Untung saja pekerjaannya membantu kedua orang itu sudah selesai. Tuan. Benjamin mendonggak, mengalihkan matanya dari laptopnya karena Kevin yang masuk ke dalam ruangannya secara tiba-tiba. Maaf. Ucap Kevin menghentikan langkahnya, lalu menggaruk tengkuknya, menyadari kalau dia telah melakukan kesalahan. Lalu kembali melanjutkan langkahnya untuk semakin dekat dengan tempat Ben duduk. Saya mendapatkan apa yang Anda perintahkan, lanjut Kevin. Melihat Tuan Ben yang hanya diam menyorot tajam, Kevin tahu kalau tuannya itu sedang menunggu apa yang akan dilaporkannya. Katakan. Sahut Tuan Ben singkat. Kevin menyodorkan sebuah map dan membukanya di hadapan Tuan Ben. Orang yang berniat menjebak Anda memang benar adalah Tuan Freddy. Coba Anda periksa ini. Ucap Kevin sambil mengulurkan sebuah flash disk kepada Ben. Ben mendengus melihat apa yang terdapat di layar laptopnya, hasil penemuan dari pencarian yang dilakukan oleh Kevin. Di sana terdapat beberapa rekaman CCTV.
tentang bagaimana anak buah dari Tuan Freddy bekerja. Begitu juga dengan Elisa yang mencoba menjeratnya menggunakan obat perangsang. Akan tetapi dia menjadi korban salah sasaran. Yang masuk ke dalam kamarnya adalah seorang preman pasar. Ada juga rekaman CCTV yang lain di mana dua orang membawa masuk seorang gadis yang sedang dalam keadaan tidak sadar ke dalam sebuah kamar. Dan setelah itu juga Ben melihat bahwa dirinya masuk ke dalam kamar itu. Untuk selanjutnya tentu saja Ben tahu apa yang terjadi di dalam kamar itu. Antara dirinya dengan gadis itu. Malam itu walau berada dalam keadaan setengah sadar, Ben merasa dirinya benar-benar sangat menikmati percintaan panas antara dirinya dengan gadis yang tidak dikenalnya. Malam itu Ben bahkan sampai memejamkan kedua matanya demi mendapatkan sensasi lebih dari gadis itu. Sensasi kenikmatan yang baru pertama kali dirasakannya seumur hidupnya. Karena itulah pada saat itu Ben sama sekali tidak bisa mengenali siapa gadis yang sedang bercinta dengannya, karena Ben melakukan itu dengan mata tertutup. Akan tetapi indera penciuman Ben yang sangat tajam, bisa mengenali wangi parfum itu. Wangi parfum yang pada saat itu dikenakan oleh gadis itu. Begitu harum dan memabukkan. Membuatnya seakan melayang. Wangi parfum yang juga dia seperti pernah menciumnya ketika berpapasan dengan seorang gadis di bandara 6 tahun yang lalu. Ben kembali menghela nafas dan mengingat semua itu. Tuan. Kevin menghentikan ucapannya sejenak, merasa heran karena Tuan Ben seolah tidak antusias dengan apa yang telah didapatkannya. Apakah ada dari berita ini yang tidak sesuai dengan harapan Anda? Tapi Kevin harus tetap mengetahui keinginan tuannya. Ben menggelengkan kepalanya pelan. Aku sudah tahu itu, ucapan Ben mengacu pada isi flash disk temuan Kevin. Kevin diam tak ingin menyela. Walaupun sebenarnya dia kaget. Aku menerima laporan yang sama seperti itu. Entah kenapa aku merasa seseorang sengaja mempermudah pencarianku. Lanjut Benyamin. Sesungguhnya Tuan Tim It juga merasa demikian. Bukan sekali dua kali. Sejak 6 tahun yang lalu, Tim It mencari informasi dan itu tidaklah mudah, selalu saja gagal, seolah seseorang sedang berusaha menyembunyikannya. Tapi kali ini tidak. Semua muncul begitu saja. Kevin memberikan keterangan. Baiklah karena kita sudah tahu. Sekarang pastikan putraku dan ibunya tetap dalam keadaan baik. Dan lakukan sesuatu agar Anggun mau tak mau masuk ke BJ Entertainment. Perintah Tuan Ben pada Kevin. Akan saya kerjakan Tuan. Kevin menunduk hormat lalu pergi dari hadapan tuannya. Sah. Anggun. Ben bergumam sambil menyentuh bibirnya. Seakan kisah percintaan mereka yang tanpa sengaja 6 tahun yang lalu itu baru kemarin terjadi. Dan kini kembali hadir, menari-nari di pelupuk matanya. Aku akan memberikan pelajaran pada ibu dan saudara tirinya itu. Mulai sekarang aku tentu tak akan membiarkanmu dalam kesulitan lagi walau sekecil apapun. Lepas. Anggun menghempaskan tangan Tania yang mencekal lengannya. Membuat cekalan tangan Tania terlepas. Entah apa yang terjadi dengan kakaknya itu, masih pagi-pagi sudah mau membuat masalah dengannya. Untuk apa kau kembali ke rumah ini? Tanya Tania dengan nada sarkas seolah ingin mengintimidasi. Tatapan matanya menyorot tajam ke arah Anggun. Dadanya kembang kempis menahan gejolak amarah yang ingin terluapkan. Kenapa? Apa kau tidak salah bertanya seperti itu? Ingat ya, ini adalah rumah mendiang mamaku, mamaku. Apakah sudah lupa? Dan ingat baik-baik bahwa kau di sini hanya seorang penumpang. Jadi sedikit jagalah batasanmu. Jangan membuat aku kehilangan kesabaran lalu membuatmu terusir dari tempat ini. Kecap Anggun sambil membalas tatapan tajam Tania. Tania sedikit bergidik ngeri melihatnya. Sejak kapan adik tirinya ini punya keberanian dan kekuatan untuk membantahnya? Dan kau bertanya apa alasanku kembali ke rumah ini? Kenapa? Apakah kehadiranku membuat dadamu mulai terasa sesak? Anggun tidak menjawab pertanyaan Tania, tetapi justru membaliknya dengan pertanyaan.
Anggun menyedekapkan tangannya dan dengan membusungkan dadanya, dengan dagu terangkat, juga tatapan mata yang mengarah lurus ke arah Tania. Jangan lupakan senyum merendahkan yang tersungging di sudut bibirnya. Kenapa kau harus kembali? Kenapa tidak tetap bersembunyi saja di sana? Apa kau tidak malu pergi bertahun-tahun kemudian pulang dengan membawa anak tanpa suami? Apa yang akan dikatakan orang tentangmu, dan juga tentang keluarga kita? Tania berbicara seolah-olah yang dia khawatirkan adalah keluarganya, padahal sebenarnya tidak. Dia hanya khawatir bahwa kehadiran Anggun kembali di rumah besar itu, akan menyingkirkan posisinya. Karena statusnya yang hanya anak tiri sedangkan Anggun adalah putri kandung, sekaligus putri tunggal dari Tuan Diwangga. Padahal selama ini, Tania dan juga ibunya, sudah hidup dengan tenang. Kepergian Anggun selama 6 tahun ini, membuat dirinya seolah menjadi sosok yang akhirnya akan menggantikan kedudukan, juga posisi Tuan Diwangga di perusahaan. Akan tetapi tiba-tiba saja Anggun kembali. Dan itu tentu saja bukan sesuatu yang baik untuk Tania. Apalagi Tuan Diwangga terlihat sama sekali tidak keberatan dengan kehadiran Arthur. Tuan Diwangga juga sama sekali tidak keberatan bahwa Arthur lahir dengan tidak memiliki seorang ayah. Dan bahkan terlihat sangat jelas bahwa Tuan Diwangga begitu menggadang-gadang Arthur sebagai pewaris tunggalnya. Kenapa kau terlihat cemas? Kalau kau memang tidak menyukai kehadiranku di sini, kenapa tidak katakan tadi pada saat Papa masih ada di rumah? Katakan itu pada Papa, jika kau menginginkan Papa untuk mengusirku dari tempat ini. Akan tetapi aku pastikan bahwa itu tidak akan berhasil. Karena kalau kau mau tahu, Papalah yang meminta aku untuk kembali. Papa juga yang mengatakan kalau aku harus mulai berpikir tentang perusahaan. Anggun berbicara dengan tenang, seolah-olah dia tanpa mengkhawatirkan sedikit pun. Dia tahu bahwa kata-katanya saat ini telah memprovokasi hati Tania. Terlihat dari wajah Tania yang memerah menahan amarah. Anggun melirik juga tangan-tangan Tania yang terkepal di samping tubuhnya. Dan Papa besok pagi memintaku untuk datang ke perusahaan, dan mulai menggantikannya. Duar. Anggun seolah melempar bom atom yang sangat ditakuti oleh Tania. Membuat nafas Tania seperti dicabut paksa dari tenggorokannya. Apa? Ini tidak boleh terjadi. Batin Tania. Aku sudah berjuang sejauh ini. Aku sudah bertingkah sebagai anak yang gadis baik. Apa artinya semua usahaku ini, jika akhirnya si tua bangka itu justru akan menyerahkan semua pada anak kandungnya? Percuma saja selama ini aku berpura-pura menjadi gadis penurut. Batin Tania terus bergejolak. Kenapa diam? Apa kau tertampar oleh kenyataan? Ini masih belum seberapa. Karena yang akan aku ambil ini memang adalah hakku. Aku tak akan membiarkan harta peninggalan ibuku dikuasai oleh orang yang bahkan tahu rasanya susah payah berjuang. Ejek Anggun. Dan kau akan lebih shock jika kau tahu kenyataan yang lain lagi. Bukankah kau selalu mengidolakan Tuan Ben? Lanjut Anggun. Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan bintang idolaku itu? Jangan katakan kau sedang berusaha untuk menarik perhatiannya juga. Apa kau benar-benar tak tahu diri? Apa kau pikir Tuan Ben akan tertarik dengan seorang wanita bekas jajahan preman pasar? Kau sangat konyol. Tania berbicara meremehkan Anggun. Apa kau yakin? Apa kau benar sudah memastikan bahwa malam itu aku sudah tidur dengan preman pasar? Anggun tersenyum miring. Apa maksudmu? Ucapan Anggun membuat Tania bingung. Kita lihat saja nanti. Belum waktunya kau paham. Karena aku tahu otakmu itu tidak akan sampai jika untuk memikirkan apa yang aku ucapkan. Tetapi aku pastikan kau akan menangis meraung-raung, menyesali yang telah kau lakukan malam itu padaku. Ucap Anggun kemudian berlalu meninggalkan Tania yang masih tidak mengerti. Hei, aku belum selesai bicara, teriak Tania. Tetapi Anggun tetap berlalu, bahkan sambil melambaikan tangannya tanpa menoleh.
Belum saatnya kau tahu Tania, atau kalau tidak kau akan menjadikan itu senjata untuk menyerangku. Gumam Anggun. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.